Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tom Teknologi. Terakhir saya membuat video tentang bahwa DNA Pro dan Fahrenheit itu lahirnya dilaporkan ya. Nah, baru-baru ini sangat heboh sekali. Bahkan menurut saya tentang robot trading juga ya, robot trading yang marak sekarang ya, yang diidentifikasi bukan diidentifikasi, disinyalir itu bisa jadi robot abal-abal atau skema Ponzi. Nah, ini skema investasi ini belum jalan dan sebenarnya nggak terlalu besar semacam yang sudah ada, misalkan DNA Pro, Fahrenheit, ada Net 89 itu kan memang udah terkenal, udah besar ya. Nah, ini tuh belum bahkan malah belum launching kalau nggak salah. Cuman beritanya heboh banget. Anda tahu apa? Silahkan subscribe ya, tekan tombol like-nya, share-nya, dan lonceng sehingga terupdate oleh video dari saya terus. Ya, namanya Gamara. Gamara ini kenapa bisa sangat-sangat sangat cepat viralnya? Karena mungkin banyak haternya ya. Kenapa? Karena salah satu orang di Gamara ini adalah ada namanya Pablo Benua. Klarifikasi dari Bang Pablo-nya sendiri bahwa dia adalah lawyer, bukan owner atau founder. Dia hanya lawyer, jadi legal corporate-nya dari keluarga Gamara ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa Pablo ini kan di channel-channelnya sering menyerang robot-robot trading yang dianggap sebagai skema Ponzi. Makanya mungkin dia banyak musuh ya, dan Gamara ini malah membawa si Pablo ini mungkin malah jadi dia banyak musuh juga, sehingga belum apa-apa aja udah bermasalah. Gimana masalahnya? Jadi gini, saya nemu di berita di CNN, dan banyak nih, nggak cuma CNN, cepet banget. Bahkan berita tentang yang Fahrenheit kemarin itu nggak terlalu seheboh ini. Ini kalau Anda coba tulis Gamara di Google itu bakal banyak sekali media-media yang besar ya, bukan media-media abal-abal ya, itu memberitakan. Contohnya ini nih, Bapepti stop pelatihan trading ilegal Gamara di Bali. Nah, jadi Gamara ini kemarin ini mengadakan semacam seminar dan ada pelatihan yang di situ ada dari Gamaranya, ada Pablo Benuanya, dan ada si Joker Bali. Joker Bali ini kalau Anda belum tahu adalah yang pernah heboh, katanya dia ini yang melaporkan Semtrade. Semtrade itu yang melaporkan dia sehingga Semtrade dicekal. Dan katanya dia juga trader internasional katanya loh. Cuman kurang tahu juga, saya sih belum kenal. Nah, ini kan saya bacakan. Nih, coba saya besarkan. Nah, Jakarta, CNN Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti menghentikan pertemuan keluarga PT Gandem Maram Sejahtera atau Gamara pada Sabtu tanggal 5 Maret di Kuta, Bali. Kegiatan di stop karena menyelenggarakan pelatihan perdagangan berjangka komoditas tidak berizin. Jadi ini dia baru pelatihan loh, belum apa-apa udah grebek ya. Kenapa ya kok bisa cepet seperti itu? Padahal yang lainnya beberapa kali mengadakan acara seperti ini nggak ada masalah, dan bahkan ada satu robot trading yang sampai sekarang pun tidak dicekal, tidak ada apa-apa. Anda tahu sendiri, saya nggak usah sebutkan. Nah, ini kenapa ya? Mungkin karena memang Gamara ini banyak hatersnya nih, banyak musuhnya gara-gara ada Pablo di situ. Nah, di sini sebutkan lagi ya, PLT Kepala Bapepti Indrasari Wisnuwardana mengungkapkan kepada setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan atau di luar negeri yang belum memiliki izin usaha dari Bapepti sebagai bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, atau pengelola sentra dana berjangka dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka. Nah, di sini maksudnya bahwa intinya yang tidak berizin di Indonesia itu tidak boleh beroperasi di Indonesia. Jadi kegiatan itu termasuk promosi atau iklan, pelatihan, dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Jadi kalau promosi itu, promosi ilegal itu nggak boleh. Karena akan dianggap mempromosikan produk-produk yang ilegal. Kalau dulu kan banyak yang pakai broker-broker luar ya. Kalau sekarang kayaknya nawar-nawarkan broker luar itu
takut aja ya. Walaupun yang ini walaupun yang nawarin itu tidak memuluk-muluk gitu kan, tidak seperti yang binary option itu yang kasusnya ya, jadi orang akan ketipu padahal itu judi. Nah kalau forex menurut saya sebenarnya itu apa-apa. Nah saya teruskan. Penghentian pertemuan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Kemendak, yang bekerjasama dengan Koordinator Pengawas, Korwas, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, PPNS, Bareskrim Polri, dan Polda Bali. Nah, Wisnu mengatakan acara pelatihan dan pertemuan yang diselenggarakan Gamara dinilai ilegal. Karena kegiatan Gamara yang menawarkan paket-paket investasi dengan menggunakan mekanisme multi-level marketing, serta bekerja sama dengan pialang broker Fed Prime yang tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bapepti. Nah, saya kok ngerasa si Gamara ini kok kayak dia nggak tahu timing gitu loh. Dimana era bahwa semua robot trading, semua penawaran investasi sedang bermasalah. Sedang dipantau, sedang getol-getolnya diberantas. Dia kok malah masuk gitu loh. Pokoknya kalau lagi kondisinya nggak baik tuh dia malah masuk gitu loh. Kadang bingung juga, kenapa nggak nunggu nanti adem dulu, berapa tahun lagi, kenapa nggak dari dulu. Jadi konyol nih si Gamara ini, konyol menurut saya. Dimana semua pada tiarap, dia malah masuk. Dan ini katanya nggak ada izin pula dia. Izin macam-macam nggak ada. Bawa broker luar lagi. Nah yang kalau yang si Pablo ini katanya dia hanya legal corporate memang namanya juga pengacara, disewa sama penjahat pun nggak ada masalah. Kan namanya juga pengacara, dia bukan sebagai promotor atau sebagai owner tuh bukan. Katanya ya, klarifikasi seperti itu. Ini di sini sebutkan lagi ya, saya teruskan bacanya ya. Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bapepti, Aldison, mengatakan bahwa paket-paket investasi yang dilakukan oleh Gamara tersebut diduga melanggar pasal 49 ayat 1A JO, pasal 73D ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini tadi mungkin karena dia menawarkan paket-paket investasi menggunakan sistem multi-level marketing. Sebenarnya gini kok, kalau orang misalkan nih, saya nih trader yang bagus gitu ya, nggak usah nawar-nawarin gitu kok. Sekarang tuh ada namanya proprietary firm ya. Jadi kita kalau memang pinter, kita ada seleksi di situ, nanti kita akan diberikan dana bisa sampai 200 ribu dolar, bahkan sampai 1 miliar USD itu ada yang ngasih segitu. Nanti kapan-kapan deh saya buatkan videonya tentang hal seperti ini. Jadi kalau Anda memang trader yang bagus, Anda tuh nggak usah himpun-himpun dana seperti ini. Kecuali memang Anda niatnya mau nipu ya, beda cerita. Tapi kalau memang Anda bagus, ada kok caranya agar Anda bisa memperoleh dana gede dengan Anda risikonya kecil. Jadi Anda nggak perlu mengeluarkan uang sebanyak 1 miliar US misalkan, tapi Anda bisa mengelola itu asal Anda memenuhi persyaratan yang mereka berikan. Oke, nanti kapan-kapan saya buatkan videonya ya. Nah, di sini tadi ya saya lanjutkan ya. Keluarga Gamara diancam dengan pidana 5-10 tahun penjara serta denda sebesar 10 miliar sampai dengan 20 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Denda 10 miliar, padahal belum jalan dan mau didenda coba. Kalau penjara mungkin salah di penjara ya, tapi ini denda mulai 10 miliar loh. Jalan aja belum udah kena. Nah, tindakan ini diambil semata untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat tindakan melawan hukum terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang PPK. Serta memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak yang memiliki izin persetujuan atau sertifikat dari Kepala Bapepti. Nah, ini semuanya yang lainnya sama ya, himbauan-himbauan agar tidak terjerumus ke investasi yang berisiko bodong. Ini Anda kalau misalkan searching di Google tuh banyak-banyak berita seperti ini dan hampir sama, jadi kayak kopas gitu loh. Copy pastaan aja, semuanya isinya sama. Jadi di sini menurut saya si Gamara ini ya tadi saya bilang nggak pas, dia masuk timingnya nggak pas, saat semua lagi seperti ini dia masuk. Dan dia malah menggandeng si Pablo, yang notabene dia banyak musuhnya dari pihak-pihak robot yang lain. Mungkin sebenarnya niatnya adalah si Gamara ini dengan menggandeng Pablo itu untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
tapi malah menjadi bumerang menurut saya. Kalau menurut Anda gimana? Anda bisa tulis di komentar ya. Kalau Anda punya pandangan lain, kenapa kok Gamara ini kok pakai Pablo gitu loh. Ya kan ya. Dan di sini Anda coba deh misalkan tulis di YouTube lah. YouTube Anda tulis Gamara gitu kan. Lihat. Banyak langsung videonya tuh baru sehari. Udah banyak loh yang bikin. Dan di komen-komennya ini banyak nyukurin Pablo, nyukurin Gamara, dan saya yakin kok yang komen itu orang-orang yang tersakiti dari Pablo, alias yang mereka mungkin pengguna robot trading yang lain, yang merasa gara-gara omongan si Pablo, mungkin ada Pak Chandra Teja, Trading Cara Santai atau Abraham Santosa, itu dianggap gara-gara mereka ngomong akhirnya mereka pada scam gitu loh. Tapi sebenarnya menurut saya scam itu karena memang berniat scam, cuma scamnya dipercepat aja. Kalau memang mereka nggak ada masalah, mau diomongin kayak apapun nggak ada masalah, uang tuh ada kan. Seperti saya terangkan di video saya sebelumnya, kita masukkan uang ke broker, ya kita ambil uangnya ada, nggak tergantung sama pemilik robot. Bayangkan ya, kalau misalkan contohnya ini ada yang sekarang ini masih di pending BD-nya gitu ya. Tapi masih dikasih sedikit-sedikit sih, jadi mungkin membernya nggak melaporkan karena masih berharap uangnya kembali semua. Masa withdraw tergantung sama owner robot. Bayangkan, ini naudzubillah min dzalik ya, ownernya mati. Itu nanti uangnya nggak balik dong. Ya kan? Makanya kalau masukkan uang tuh ya ke broker, bukan ke owner robot. Karena broker itu perusahaan, misalkan CEO-nya mati pun akan ada CEO yang lain, benar nggak? Jadi dia bukan perorangan gitu loh. Kalau yang on robotnya nanti menghilang dari dunia, atau mungkin dia pergi, ketiduran gitu lah, tidur yang lama gitu, lagi kena masalah, misalnya lagi sakit gitu, itu yang nanti balikin duitnya siapa? Ya kan? Cobalah cerdas deh. Mulai sekarang cerdas, yang udah kena ya udah nggak akan terulang lagi. Masukkan uang itu pastikan Anda akan mengambilnya semudah Anda memasukkannya. Anda setor gampang, ambil ya gampang. Nggak ada yang namanya dibatas-batasi, nggak ada yang namanya ditahan-tahan. Ini lihat, udah dari ini nih, Ersan Trade nih, ini saya lihat videonya malah dia ngekek-ngekek gitu, ketawa-ketawa kayak mungkin dia ikut robot-robot yang lain ya, termasuk pembenci Pablo kali ya. Nah ini yang Pak Chandra Teja nih yang pernah mengulas Gamara sampai sekarang malah belum mengeluarkan ya. Mungkin saya tunggu nih, saya termasuk subscriber juga sih sama ulasan Pak Chandra Teja ini yang berani dan yang bagus gitu loh. Nah, gitu ya. Oke, ini banyak sekali kan udah ngulas langsung cepat sekali padahal baru terjadi kemarin dan Gamara itu nggak terkenal banget menurut saya, masih baru. Oke, gitu aja video dari saya. Semoga video ini bisa mencerahkan Anda dan sedikit informasi buat kalian semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Mungkin saya akan bervideo tentang yang topik lain. Jadi nggak tentang robot kayak gini terus, tapi akan saya berikan video tentang trading. Oke, selamat malam. Semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.